channel Bonia. Kita dari MBP ingin wawancara tentang restoran ini. Jadi pertanyaan dari kami, bagaimana cerita di balik berdirinya restoran ini? Oh ya, kalau untuk berdirinya Triangkal sendiri, sebenarnya kan Triangkal ini restoran franchise. Jadi dia pusatnya itu ada di Jakarta. Dan untuk sekarang itu memiliki beberapa cabang seperti ada di BSD, ada di Sentul, terus juga ada pelebaran ke daerah Bandung. Dan untuk yang di wilayah Sumatera itu ya hanya memang Sumatera di Palembang saja satu-satunya. Jadi kalau untuk alasan kenapa kita berdirinya ya kalau kita ambil dari pusat ya karena untuk memberikan customer itu juga cita rasa baru untuk makanan yang dengan style Hong Kong restoran dengan menu-menu yang premium dan juga dengan ciri khas yang lebih freshly gitu. Apa yang menginspirasi konsep atau menu dari restoran ini? Kalau konsepnya sendiri tadi yang udah Ibu sampaikan itu dia lebih ke latar belakangnya itu ke Hong Kong style. Ya, jadi Hong Kong style terus juga untuk menu-menunya itu ada menu-menu ala Chinese food gitu. Jadi itu lebih ke konsepnya gitu. Untuk target pelanggan utamanya itu siapa ya, Bu? Kalau target utama sebenarnya kita mencakup semua bagian ya. Jadi memang di sini kan tempatnya juga lebih cozy, lebih nyaman gitu ya. Jadi harapan kita bukan hanya untuk yang level umur 30 ke atas. Jadi itu nanti kita di sini untuk menengah terus juga ke bawah juga untuk ke atas tuh kita inginkan tuh semuanya bisa. Jadi untuk mahasiswa, jadi untuk kalangan pebisnis, untuk keluarga. Jadi kita maunya semua lingkup itu bisa masuk ke kita. Jadi bukan hanya tertuju untuk satu kategori saja. Gitu. Kalangan umum, iya. Gitu. Terus juga kan sekarang kita sudah ada label halal nih, udah bersertifikat halal. Jadi memang kita bukan hanya ke komunitas misalnya Chinese saja. Jadi semua makanan yang kita ciptakan, yang kita kasih ke customer itu sudah berlisensi halal. Jadi tidak mengandung pork atau lard ya gitu. Oke, lalu selanjutnya Bu, tantangan terbesar dalam operasional sehari-hari itu apa aja, Bu? Oh ya, kalau tantangan terbesar ya yang pastinya itu gimana cara mempertahankan. Jadi restoran kan ya seperti kita tahu restoran kan di Palembang itu banyak. Jadi konsepnya pun berbeda-beda. Ada yang Jepang, Japanese, ada yang Chinese, ya, ada yang Korean gitu. Jadi yang tantangan terbesarnya itu ya gimana kita mempertahankan restoran kita ini bisa diterima dan bisa berjalan continue sampai ke depannya. Itu sih tantangan terbesarnya. Oke, selanjutnya ada tidak inovasi terbaru yang sedang dilakukan? Bisa menu baru atau promosi, kolaborasi, dan bagaimana strategi pemasaran yang digunakan terutama di kalangan mahasiswa kami ini? Oke, kalau untuk inovasi dari menu ya otomatis pasti kita akan sering lakukan karena memang menu-menu kita itu selalu mengalami upgrade. Jadi nggak monoton yang itu saja. Jadi misalnya nih kita ciptain nih menunya dan memang kurang diterima dan mungkin itu akan kita take out dan kita ganti dengan menu yang baru. Terus juga untuk kerjasama ya kita mungkin bisa kerjasama ada dengan promosi dari bank. Misalnya nih ada kerjasama pengguna kartu kredit BCA atau Mandiri. Itu biasanya kita melakukan kerjasama dalam hal promo. Jadi ada potongan diskon gitu. Terus yang pertanyaan terakhir nih, seberapa sering restoran ini mendapatkan umpan balik respon dari pelanggan? Terus bagaimana umpan balik ini mempengaruhi perubahan dalam operasional, pekerjaan operasional? Yang pasti umpan balik itu ya kalau di zaman sekarang apalagi di kalangan kalian anak muda ya itu sebenarnya lebih efektifnya menggunakan sosial media. Jadi dengan adanya kita program misalnya nih ada di story atau ada di feed ataupun kita pakai food blogger, nah itu biasanya akan ada umpan baliknya dengan ya follower atau viewer pengguna konten itu, pengguna media sosial itu. Jadi ya kalau zaman sekarang sih generasi muda kayak kalian ya memang sosial media tuh sangat bagus sih buat untuk promosi gitu.
Ya selain sounding by person, mon to mon ya. Jadi maksudnya ya misalnya dari mulut ke mulut, enak ya makan di sana. Nah, tapi juga sosial media itu pengaruhnya juga besar buat kita promosi gitu. Iya. Terima kasih atas waktunya dan ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sukses selalu ya. Ya, sukses selalu ya. Kak, mungkin bisa kenalin dulu nama kakak siapa? Halo, nama saya Dewi Adini. Sekarang lagi di semester 5. Oke Kak, menurut kakak restoran-restoran atau tempat makan di Raja Wali itu gimana? Menurut saya untuk harganya dulu itu tuh agak mahal ya. Untuk menu-menunya juga lumayan variatif. Terus mungkin ada lagi keluhannya, mungkin kayak tempat parkir atau gimana? Tempat parkir. Parkirnya kurang luas. Oke, harapan kakak apa sih Kak? Kedepannya mungkin bisnis apa yang kakak harap bisa tumbuh di sini gitu? Karena kita lagi di MDP kan, mungkin untuk tempat print-print itu ini bisa dibuka di sekitaran sini agar mempermudah kita kan sebagai mahasiswa. Oh ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Thank you. Ya. Nama saya Siti Alawiyah dari Mahasiswa SNPP. Kak, izin bertanya ya. Kan di lingkungan kampus kita ini udah banyak restoran-restoran ya. Cuma menurut pengamatan kakak secara pribadi ada hal yang kurang berkenan nggak gitu? Kayak apa yang kurangnya gitu? Sebenarnya kalau restoran di sekitar Universitas BP khususnya, itu sebenarnya udah variannya daripada produknya. Cuman kebanyakan orang itu tipikal pemilih. Jadi mereka meskipun udah kenal pasti merasakan puasan apalagi tingkat kepuasan itu kan kalau sekali pembeli itu saya percaya 2 kali beli pasti lebih 50% kan. Nah itu yang saya percaya ini, bahkan saya juga kebanyakan juga teman-teman pasti belinya itu enggak di daerah sini. Karena kalau di daerah sini ada beberapa produk yang mungkin harus kayak misalnya model lewat atau gorengan, tapi nggak yang kali dibeli itu kan gitu loh. Kebanyakan juga tetap larinya ke luar itu, apalagi kebanyakan makanannya seputar juga kan. Bisa dibilang dari varian harga sih kalau mereka pilih gitu itu. Tapi kalau dari beberapa varian juga di sini udah ada di Becukai ada, di Adrian kita ada, di situ ada. Cuman beberapa orang tuh lebih memilih untuk di luar kawasan sini dibeli. Terkadang nggak semua. Berdasarkan hal-hal yang harus seperti tadi ada kayak perbedaan maksudnya tuh kayak dari segi ada di restoran, ada bidang-bidang lain yang bisa dibuka di sekitar PBB. Harapannya sih kalau misalkan orang jualan di sekitar PBB itu mungkin tarifnya nggak mahal, jadi orang juga mau jual harganya dari harganya sepadan itu kan bukan